Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu santai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Rowdy Raja. Film ini menceritakan tentang kisah cinta yang unik antara pemuda tampan penderita kleptomania yang mencintai seorang wanita anak dari seorang polisi dan memiliki seorang kakek yang sangat membenci seorang pencuri. Akan tetapi pemuda tersebut menggunakan penyakitnya untuk menyelamatkan kehormatan sang kakek dan juga kekasih pujaan hatinya. Perbuatannya tersebut hingga mengakibatkan pernikahannya terancam batal. Ia pun harus berjuang untuk menyelamatkan pertunangannya dengan kekasih yang dicintainya. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Tahun 1993 di Ramapuram. Ramapuram adalah desa yang sangat aman dan juga damai. Desa tersebut dipimpin oleh kepala desa yang bernama Surya Narayana, seorang yang berhati bijaksana yang memimpin Ramapuram. Anji adalah seorang yang telah bekerja lama, tapi memiliki sifat serakah. Warga kampung Ramapura memiliki kebiasaan adat untuk menyimpan mahkota di rumah Surya Narayana agar aman, karena mahkota tersebut memiliki beberapa berlian yang menghiasinya. Hingga muncullah niat Anji untuk mencurinya. Tapi saat ia mencurinya, warga memergokinya dan menangkapnya. Warga kemudian membawanya ke Surya Narayana. Dan dengan dihadiri semua warga, ia menampar Anji menggunakan sandal lalu mengusirnya. Istri Anji berlari dan memohon ampun hingga Surya Narayana memaafkannya dan meminta Anji serta istrinya keluar dari Ramapuram. Selama 25 tahun, Anji tidak boleh masuk ke desa Ramapuram. Di Hyderabad, seorang anak laki-laki dilahirkan dari pasangan keluarga bahagia. Mereka memberi nama putranya dengan nama Raju. Pemuda itu tumbuh dengan sehat, tapi sejak kecil ia memiliki penyakit kleptomania. Ia mencuri semua barang-barang yang ada di sekitarnya yang tidak dibutuhkannya. Hingga orang tuanya sering dipanggil ke sekolah karena penyakit mencuri yang dimilikinya. Orang tuanya pun membawa ke semua dokter untuk mengobatinya tetapi tidak membuahkan hasil. Orang tuanya selalu gagal. Hingga mereka menemui seorang dokter yang berjanji akan meneliti tentang penyakit yang dimiliki oleh Raju. 25 tahun kemudian, penyakit Raju belum juga hilang. Ia mencuri semua perhiasan milik Venela, gadis yang mencintainya. Orang tuanya sampai bingung entah berbuat apa lagi untuk menyembuhkan penyakit putranya karena barang yang dicuri pun tidak digunakan oleh putranya. Venela yang datang marah kepada Raju karena merasa kecewa. Namun orang tua Raju meminta maaf. Venela kemudian memaafkan Raju karena orang tuanya. Dokter yang menangani penyakit Raju terus mencari obat untuk menyembuhkannya. Tapi keluarganya sudah merasa kecewa karena selama 15 tahun ini dokter tersebut tidak menemukan hasil yang baik untuk Raju. Raju merasakan jatuh cinta pada seorang gadis yang ia temui. Namun saat di jalan ia bertabrakan dengan seorang teroris bernama Sultan Bazar. Dengan sengaja ia memasukkan bom yang ada di tangannya ke dalam saku baju Raju. Raju kemudian menceritakan kepada kedua orang tuanya kalau ia mencintai seorang gadis. Raju juga menceritakan hasrat mencurinya berkurang saat bersama gadis tersebut. Orang tua Raju merasa sangat bahagia. Mereka berharap keajaiban dapat terjadi sehingga dapat menghilangkan penyakit mencuri yang dimiliki oleh anaknya. Sultan Bazar dibawa ke kantor polisi dan dipukuli agar mengaku di mana bom tersebut disembunyikan. Tapi Sultan Bazar mengaku bahwa ia kehilangan bom tersebut. Raju yang sedang berjalan-jalan di pasar tanpa sengaja melihat gadis incarannya.
Ia menunjukkan kepada orang tuanya, kemudian bekerja sama dengan orang tuanya untuk mencari cara agar mereka bisa berbicara dengan gadis pujaan hatinya itu. Hingga akhirnya mereka berhasil berbicara pada gadis tersebut walaupun belum mengetahui nama gadis itu. Lagi-lagi Raju bertemu kembali dengan gadis tersebut di sebuah supermarket miliknya. Tapi saat itu ia tengah mencuri dompet seorang pelanggan. Melihat gadis pujaannya lewat kaca, ia dengan cepat mengalihkan hingga gadis tersebut tidak sampai berpikiran buruk terhadap dirinya. अरे तनु जी एक तरीका था आप बहुत ही अच्छे हैं। जो भी है Sesampainya di rumah, Raju menceritakan bahwa ia berhasil mendapatkan nama dan juga nomor telepon gadis tersebut. Raju menceritakan nama gadis tersebut adalah Tanvi. Saat Raju mau menelpon Tanvi, mereka semua terkejut karena handphone Tanvi ada di kantong celana Raju yang lain. फोन नंबर लेता हूँ बहुत पुराने नोट बदल कर नए हो गए लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा. Hingga Tanvi menelpon ke HP-nya, ia mengatakan bahwa HP Tanvi ditemukan di supermarket Raju. Tanvi akhirnya mau berteman dengan Raju. Kedua orang tuanya mengundang Tanvi untuk makan siang bersama. Mereka menikmati makan siang dengan penuh kekeluargaan. Setelah makan siang, Tanvi menerima telepon dari temannya yang meminta bantuan Tanvi. Kemudian Tanvi menceritakan pada keluarga Raju bahwa ia mencari pencuri untuk mencuri HP mantan temannya yang mau berbuat jahat kepada teman Tanvi. Setelah mendengar cerita Tanvi, orang tua Raju mengatakan Raju bisa melakukan hal semacam itu. Raju merasa ragu. Kemudian ayah Raju membujuk Raju agar bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Tanvi. Akhirnya Raju mau menerima permintaan Tanvi. Mereka melakukan aksinya berdua, hingga mereka pun dikejar beberapa warga karena ketahuan mencuri. Raju menarik tangan Tanvi dan berlari menjauhi warga. Hingga Raju akhirnya memberi pelajaran kepada mantan temannya Tanvi. Sejak kejadian itu, Tanvi merasa jatuh cinta kepada Raju. Tapi ia belum berani mengungkapkan perasaannya. Tanvi lalu mengundang keluarga Raju untuk saling mengenal. Semua orang menyambut bahagia. Tapi setelah mengetahui ayah Tanvi adalah seorang polisi, orang tua Raju ketakutan karena ia takut anaknya akan dibawa ke penjara. Maka mereka memutuskan untuk pulang tanpa sempat menikmati makan siang yang disiapkan oleh ibu Tanvi. Karena orang tua Tanvi takut Raju mencuri sesuatu di rumah Tanvi. Sore itu Tanvi mengunjungi rumah Raju dan memberikan selembar kain sari yang ia bawa dari ibunya. Dengan senang hati ibu Raju menerimanya. Ia mengatakan kalau Raju ada di lantai atas. Dengan cepat Tanvi menuju kamar Raju. Tapi ia sangat terkejut ketika melihat beberapa barang miliknya berserak di atas meja. Tapi lagi-lagi Raju yang terkejut melihat Tanvi bisa membuat alasan yang akhirnya dapat diterima oleh Tanvi. Hingga pada akhirnya Tanvi menyatakan cintanya kepada Raju dan dengan senang hati Raju menerima pernyataan cinta Tanvi karena sebenarnya ia juga begitu mencintai Tanvi. Keluarga Tanvi mengunjungi keluarga Raju untuk membicarakan rencana pernikahan Tanvi dan juga Raju. Orang tua Tanvi memiliki keinginan untuk menikahkan putrinya di kampung halaman ayahnya di Ramapuram. Karena seluruh keluarga besar Tanvi berada di desa tersebut. Keluarga Raju menyetujui usulan ayah Tanvi. Mereka mempersiapkan semua yang akan dibawa ke Ramapuram. Hingga baju yang berisi bom masuk begitu saja ke dalam koper. Anji yang telah 25 tahun meninggalkan Ramapuram pun bermaksud kembali ke kampung halamannya dan berniat membalas dendam dengan Surya Nayarana. Kedatangan keluarga Tanvi ke Ramapuram disambut bahagia oleh keluarga besarnya. Surya Narayana yang merupakan kakek Tanvi masih tetap menjadi pemimpin yang bijaksana di desa itu. Beberapa warga tiba-tiba datang dan membawa pencuri yang telah mencuri di desa mereka. Surya Narayana meminta anak buahnya untuk memberi makan pencuri tersebut hingga pencuri itu merasa kenyang. Melihat itu, Raju dan ayahnya merasa bingung dan berpikir kalau Surya Narayana berhati mulia karena tidak menghukum pencuri. Kemudian ia meminta semua penduduk perempuan dan juga anak-anak masuk ke dalam rumah masing-masing.
Lalu Surya Narayana membawa sebilah pedang panjang dan 2 penduduk memegangi pencuri tersebut. Surya Narayana mendekati pencuri itu dan dengan cepat ia memenggal kedua tangan pencuri itu. Raju dan ayahnya terkejut dan ketakutan sendiri hingga tubuh mereka bergetar. Sementara anak buah Sultan Bazar terus mencari keberadaan bom tersebut. Hingga salah satu pencuri mengatakan bahwa ada satu pencuri yang dengan cepat dapat mencuri tanpa diketahui oleh korbannya. Hingga ia diminta untuk membuat sketsa wajah orang yang dimaksud. Pencuri itu menyebutkan ciri-ciri Raju yang saat melakukan aksinya ia melihat dengan jelas, tapi Raju dengan cepat bisa menyembunyikan barang curiannya. Setelah selesai menggambar sketsa wajah Raju, semua anak buah Sultan Bazar mencari keberadaan Raju. Di Ramapuram, Tanvi dan juga Raju berkesempatan berjalan-jalan menikmati indahnya suasana desa yang masih asri. Hingga mereka bertemu dengan teman lama Tanvi yang bernama Gopi. Tetapi ia tidak bisa berbicara. Ia menyukai Tanvi sejak masih kanak-kanak. Tapi tidak ada keberanian mengatakan semuanya kepada Tanvi. Sampai di rumah setelah berkeliling, Tanvi dan juga Raju terkejut karena seluruh warga Tanvi berkumpul termasuk orang tua Raju. Kemudian Surya Narayana menjelaskan gigi harimau miliknya telah hilang 1 buah. Raju yang mendekati ayah dan ibunya mengeluarkan gigi harimau itu dari kantong celananya. Kedua orang tua Raju sangat terkejut. Dengan cepat ayah Raju membuangnya ke lantai dan ia mengajukan usul untuk mencari gigi harimau itu di sekitar ruangan tersebut. Hingga akhirnya pekerja Surya Narayana berhasil menemukannya. Dokter yang menangani Raju masih saja meneliti cara untuk mengobati Raju. Ia menelpon ayah Raju untuk membawa Raju ke kliniknya. Tapi ayah Raju tidak mengindahkannya karena ia telah merasa kecewa. Anji kemudian datang kembali ke desa Ramapuram. Ia mendatangi rumah Surya Narayana dan dengan sombong menunjukkan dirinya telah berhasil menjadi orang kaya dan juga sukses di kota lain. Namun Surya Narayana tidak memedulikan kesombongan Anji. Anak buah Sultan Bazar akhirnya tiba di desa Ramapuram. Ia bertemu Gopi dan menunjukkan gambar Raju. Gopi membawanya ke rumah Anji, pamannya sendiri. Anak buah Sultan Bazar menjelaskan latar belakang Raju. Mendengar hal itu, ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Surya Narayana esok hari saat pertunangan Raju dan juga Tanvi dilaksanakan. Pertunangan Raju dan juga Tanvi dilakukan dengan bahagia. Semua keluarga sukacita menghadiri pertunangan itu. Mereka semua menari dan menyanyi membaur menjadi satu. Hingga tidak menyadari anak buah Anji menyelinap ke dalam kamar Raju untuk mengambil bom yang ada di baju Raju. Mereka juga mencuri kunci kuil untuk mencuri mahkota yang sejak dulu diincar oleh Anji. Setelah berjalan dengan lancar, Anji kemudian mengumpulkan seluruh warga termasuk keluarga Surya Narayana di depan kuil. Anji mengatakan bahwa mahkota kuil telah hilang dan ia langsung dengan cepat menuduh Surya Narayana karena ia yang menyimpan kuncinya. Surya Narayana mengaku bersalah karena ia baru menyadari kunci kuil tersebut telah hilang dan ia bersiap untuk dihukum. Semua warga yang hadir terkejut termasuk Tanvi. Surya Narayana bersiap menerima hukuman. Saat Anji bersiap mau menamparkan sandalnya, Raju tiba-tiba menghalanginya dan mengatakan dengan lantang ialah yang mencuri mahkota tersebut. Semua orang sangat terkejut mendengar hal itu. Raju juga mengakui kalau bukan ayahnya yang mengidap penyakit pencuri. Mendengar itu, Tanvi pun menangis. Surya Narayana menampar Raju dan disusul oleh tamparan ayah dan juga Tanvi. Kemudian keluarga Raju dengan cepat melindungi anaknya. Ia meminta maaf dan meminta waktu 2 hari untuk mengganti berlian-berlian itu. Semua warga kampung mengusir keluarga Raju. Akhirnya dengan berat hati ia pun meninggalkan kuil. Ayah dan ibu Raju membawa Raju ke sebuah tempat. Kemudian Raju menjelaskan bahwa ia tidak mencuri mahkota itu. Ia melakukan itu hanya untuk menyelamatkan kehormatan kakek Tanvi. Karena jika mereka kehilangan kehormatan yang sudah dibangun selama puluhan tahun ini, semuanya akan menjadi sangat memalukan dan juga mencemari nama baiknya. Orang tua Raju memeluk Raju dengan bangga. Tapi tak lama telepon berdering dari kantong celana Raju. Ia menyadari kalau ini adalah HP Anji.
Raju mendengarkan apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya di telepon yang membahas rencana pencurian mahkota itu. Mendengar hal itu, Raju langsung menuju gudang beras yang merupakan tempat berkumpulnya mereka yang telah berhasil mencuri mahkota kuil. Bukan hanya mencuri mahkota, mereka juga menculik Lingga Raju, menantu Surya Narayana. Dengan cepat Raju berlari dan mendatangi gudang tersebut. Ia melihat kebenaran kalau Lingga Raju berada di gudang itu. Tiba-tiba dokter yang menangani Raju datang dengan membawa suntikan yang telah dipercaya bisa menyembuhkan Raju. Namun saat Raju dipaksa disuntikan, Raju menghindar dan suntikan tersebut terkena Gopi, malah menyebabkan tangan Gopi tak berhenti bergerak. Anak buah Sultan Bazar datang dan mengambil bom yang telah berhasil dicuri oleh anak buah Anji. Mereka membawa sejumlah uang dan anak buah Anji langsung memberikan bom yang telah tanpa sengaja aktif waktunya karena terlempar-lempar oleh mereka. Raju akhirnya bisa mengalahkan anak buah Anji dan menyelamatkan Lingga Raja. Mereka mengejar Gopi yang berlari ke kuil. Lingga Raju dan Raju yang berhasil menyusul Gopi ke kuil, ia mengatakan kalau pencurian mahkota ini didalangi oleh Anji. Sementara itu, Surya Narayana segera mengusir kembali Anji dari desa Ramapuram. Semua keluarga besar Tanvi meminta maaf pada Raju dan juga keluarganya. Hingga akhirnya mereka dapat bersatu kembali. Sementara anak buah Sultan Bazar tidak mengetahui bom itu telah aktif. Bom itu tiba-tiba meledak, menghancurkan mobil yang tengah mereka tumpangi. Tanvi dan juga Raju akhirnya dipersatukan dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Rowdy Raja. Walaupun Raju memiliki sebuah kekurangan, namun pada akhirnya ia mampu menjadikan kekurangannya tersebut menjadi kekuatan yang dapat mengalahkan para penjahat dan juga musuhnya. Ia mampu membuktikan kepada semua orang bahwa penyakit yang dimilikinya tidak menghalanginya untuk dapat menghabisi para musuh yang ada di hadapannya. Kita pun juga menyaksikan bahwa kejahatan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.